Kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup hebat nih. Halo Mas Arun, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Vino ya? Ya baik. Mas Fadli? Alhamdulillah. Nah, elsipnya pecah. Nah, kali ini di podcast kita kali ini akan membahas tentang topik yang cukup berat tapi penting untuk kita bahas kali ini, kita sebagai mahasiswa dan untuk generasi muda selanjutnya. Kita langsung masuk aja terkait ketidaksetaraan gender nih. Bagaimana menurut kalian ini kesetaraan gender itu kayak gimana ya? Karena sekarang ini kekerasan terhadap wanita itu juga marak terjadi. Kita lihat dari dulu juga bahwa di zaman jahiliyah itu wanita itu dibunuh, dikubur hidup-hidup, bahkan hingga nggak ada harga dirinya. Jadi kalau kita lihat di zaman ini kan juga sama tuh. Jadi gimana ya penjelasan tentang hal itu tuh sebenarnya itu gimana, dan mungkin ada yang pernah punya pengalaman atau cerita-cerita tentang feminis atau kesetaraan gender itu? Mas Arul ya? Kalau pengalaman sendiri nggak pernah ya, soalnya belum menikah saya. Jadi pengetahuan saya dulu itu kan wanita itu disebut sebagai pengganggu atau beban lah. Karena apa? Nah, Adam tuh kan disuruh dihasutkan sama si Hawa untuk memakan buah kuldi. Dia terus kayak dihasut terus kan dia itu kan dalam hukuman terus diturunkan ke bumi. Jadi kayak habis itu para wanita itu kayak udah dianggap kayak sebagai beban karena nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari nilai perempuan itu sendiri, nggak bisa kita lihat kalau perempuan itu sebagai beban, karena ini juga bisa kita lihat itu kayak ini pandangan kita sendiri, ini kayak perspektif laki-laki sendiri, jadi bukan jadi dua arah. Jadi kayaknya nggak masuk atau nggak cocok deh kalau perempuan itu sebagai beban. Mungkin bisa nih Mas Vino jelasin. Begini ya, kan dari dulu kalau seorang perempuan sudah menikah kan pasti ikut suami. Nah, dari dulu orang pandangan dulu itu dari sebelum dari zaman jahiliyah, seorang perempuan itu harus apa ya, menuruti lelaki lah, maksudnya menjadikan aja seorang lelaki, seorang suaminya. Jadi barang hak seperti barang hak milik suami, milik orang gitu. Seorang suami ya juga harus imbang. Seorang suami juga harus menafkahi seorang istri, menghargai seorang istri. Jadi mungkin perempuan itu punya haknya sendiri, laki punya hak sendiri, laki punya kewajiban juga, perempuan juga punya kewajiban. Nah, itu. Tapi yang di garis bawahi biasanya sama orang-orang tuh yang bahwa hal-hal hak-hak dan kewajiban itu nggak adil hasilnya. Jadi kan dipandang bahwa perempuan itu jadi kayak budak, laki-laki jadi tuannya. Itu kan kayak emang nggak sama. Terus gimana kayak dalam kehidupan kita sekarang ini, gimana kita nanggapinnya? Karena orang-orang ya tadi itu pandangan mereka tuh menganggap bahwa hak-hak dan kewajibannya itu nggak adil. Bagaimana Mas? Kan begini, kalau kita mau ngomong tentang kesetaraan kan gitu kan orang-orang sekarang bilang feminisme itu kesetaraan gender gitu kan. Jadi sebenarnya laki-laki sama perempuan itu nggak boleh dibeda-bedakan gitu kan. Tapi begini, ya namanya kita kan manusia, ya kan? Kita ini manusia. Samian yang laki-laki, saya laki-laki, mas-mas ini laki-laki. Kita pun punya perbedaan. Tidak semua bisa disamakan begitu. Mungkin begini, mungkin Mas Vino ini kuat kalau disuruh jalan kaki dari sini sampai ke Sigura-gura gitu ya. Kalau saya mungkin sampai veteran itu udah mengkis-mengkis begitu lah. Jadi tetap nggak bisa, tetap apa ya namanya? Ada perbedaan yang itu udah nggak bisa diganggu juga. Dan keberatan saya sebenarnya dalam soal kesetaraan gender karena yang saya alami itu khususnya yang saya tangkap dari ibu saya kan sekarang lagi suka itu baca buku feminisme gitu kan, baca bukunya
Muhammad Hussein atau siapa itu kalau nggak salah. Terus baca bukunya Simon de Beauvoir siapa aja lah itulah, sama teman-teman saya yang perempuan-perempuan gitu, atau yang laki-laki tapi yang mendukung feminisme. Yang saya nggak setuju itu mereka ini cenderung semua itu harus sama, semua itu harus sama gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak boleh ada beda. Tapi ketika laki-laki itu keluar dari kewajibannya, kemudian mengatasnamakan kesalahan. Kalau kamu boleh keluar dari kewajibanmu, saya berarti juga boleh. Nanti yang perempuan menuntut mengatasnamakan feminisme juga, itu tadi mengatasnamakan kesetaraan gender. Nah itu kan gimana ya? Jadi sebenarnya kesetaraan itu bukan kok harus sama rata kalau menurut saya gitu, tapi proporsional gitu, proporsional. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dan ya itulah apa yang jadi kapasitas kita itu. Kalau misalnya kita boleh dan kita bisa ya nggak apa-apa begitu. Nah kalau urusannya sudah kayak tadi suami istri, nah itu nanti kan kesepakatan itu udah kesepakatan. Jadi aturannya bisa berbeda lagi. Tapi udah cukup jelas sih kalau seperti itu penjelasan dari Fadli juga. Nah, tapi terus kalau kita lihat ke hal yang lain lagi ya, kayak kekerasan terhadap wanita itu udah banyak banget sekarang. Nah, karena mungkin dari kekerasan verbal atau non verbal. Karena kalau yang banyak aku lihat itu perempuan itu banyak yang dilihat hanya dari nilai seksualitasnya. Jadi, dalam feminisme itu juga ada tujuan yang mana mengangkat derajat wanita di dalam nilai dirinya. Jadi perempuan itu harusnya nggak dilihat dari secara nilai seksualitasnya doang, tapi dari nilai mungkin intelektualitasnya atau nilai kecerdasannya. Nah itu menurut kalian itu gimana? Kalau menurut saya begini. Jadi sebenarnya ini kalau saya nggak salah ya, kan feminisme itu jadi bagian dari pemikiran besar tentang humanisme. Jadi awal mulanya karena orang-orang humanis itu meyakini kalau semua manusia itu punya hak yang sama, muncullah kemudian ini golongan perempuan yang merasa didiskriminasi gitu. Kemudian mereka mengutarakan kecewaan, kita ini harus dipandang melulu dari sini gitu kan, kok kita nggak bisa jadi kayak kamu gitu kan, kenapa yang memimpin harus selalu laki-laki, kenapa yang di situ adalah gitu kan. Sebenarnya ya kalau itu saya juga nggak setuju, maksudnya peran-peran penting yang kemudian harus peran penting dalam Suatu lingkup ya dalam lingkungan sosial yang nantinya di situ keputusan-keputusan penting itu dibuat ya sebenarnya nggak harus laki-laki. Itu juga bisa diisi perempuan. ya karena gini ya itu tadi, kalau memang seseorang itu mampu dan dia boleh dan mampu gitu kan, boleh maksudnya secara etika dan mampu ya sudah nggak apa-apa gitu. Siapa yang berani melarang? Kalau hanya pakai alasan kamu nggak boleh gitu. Misalnya kamu jangan ada bapak ini atau seorang suami gitu, ngomong ke istrinya atau ke anak perempuannya, kamu nggak boleh misalnya jadi ketua organisasi ini ya gitu kan. Kalau dia mampu ya nggak apa-apa itu. Kalau misal si perempuan tanya kenapa saya nggak boleh, karena kamu perempuan, tepatnya nggak di situ. Oh ya ini yang salah di situ. Ya karena dibatasi. Mereka kayak mengatasnamakan perempuan doang. Karena pemikiran. Iya. Aslinya kan emang mampu dan Selagi mampu. Tapi karena tidak ditolak gitu, seperti ditolak kayak
wanita udah boleh kayak gini, terus kayak emang kamu wanita itu kan kerjanya cuma gini harus gini dan nggak boleh gitu. Nah, itu kan pandangan dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin udah lebih terbuka sama pandangan feminisme ini. Jadi sekarang lebih banyak lagi perempuan yang bisa berdiri, yang udah bisa mimpin atau yang ngambil alih perannya laki-laki itu udah banyak. Jadi emang untungnya pandangan sekarang itu lebih terbuka. Iya. Nah, terus untuk penjelasan terkait ini yang mungkin banyak banget sekarang tentang LGBT atau disorientasi seksual, itu tuh udah, kalau kita sebagai umat yang beragama Islam itu udah seorang yang melenceng kan, itu udah sesuatu yang harus dibunuh dan udah dimusnahkan. Nah itu gimana? Mungkin karena hak manusia ya, karena bisa berpikir, pola pikirnya itu terserah sendiri karena kemauan kita gitu. Tapi menurutku bahwa untuk pemikiran manusia, dia manusia yang kurang logis. Iya, betul. Tapi gimana ya, hak asasi manusia itu tetap ada ya. Jadi mau gimana pun kita harus tuntut terlebih dahulu. Tidak atas jelas atau tidaknya dia diikuti. Tapi kalau udah lenceng ya gimana lagi. Tapi yang kadang itu ada, saya punya pengalaman, ada teman saya. Teman saya itu mempunyai perasaan kepada seorang teman saya juga, laki-laki bersama laki-laki kan. Nah, saya tanyain terus, kenapa? Nah, kenapa kamu kok suka, alasanmu itu apa? Nah, terus teman saya itu bilang, saya kalau sama perempuan trauma lah, takut gini. Tuh, terus ngapain kok harus sama laki-laki? Kan nggak semua perempuan seperti itu. Terus dia jawab gini, apa ya? Aku kalau deket sama ini itu kayak nyaman, kayak sudah tertarik gitu. Terus saya tanyain lagi, kamu ngelakuin ini benar apa enggak? Ini apa di dalam agama apa benar? Kamu nggak pernah lihat dia di dalam Quran kan ada. Ya mau gimana lagi, namanya terpaksa. Betul. Jadi orang sekarang itu kayak terlalu menormalisasikan. Iya kan, karena banyaknya yang terjadi, banyak kasus yang terjadi. Terus karena juga kalau walaupun kita lihat dari luar pemahaman agama ya, kita keluar dari semua hal-hal berbau agama itu emang gak logis aja. Kalau laki-laki suka laki-laki itu kayak iya kan. Nah mungkin dari faktor yang lain juga itu tadi, dari faktor dia trauma sama perempuan itu. Terus tapi emang gak bisa dibenarkan. Gak bisa. Itu iya kan. Ya. Tapi gimana ya? Gimana cara kita mandang itu, terus bagaimana kita bisa menyadarkan nih? Contohnya kayak teman Mas Vino tadi. Gimana ya? Dicarikan wanita yang tepat. Bukan. Mungkin bisa jadi. Iya. Benar. Salah ya. Tapi orang kayak gitu ini apa ya? Sudah tertutup. Kita sudah kasih pandangan tentang agama itu udah tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang larangan itu semua. Tergantung kesadarannya orangnya. Itu bisa jadi juga. Bahkan di Mas ya, apa kan saya dulu sebelum masuk sini ada di pesantren. Di pesantren yang setiap hari kita itu Mengaji. yang setiap hari kita itu ngaji, setiap hari kita itu dapat asupan keagamaan gitu kan. Iya. Dapat asupan religius. Itu pun masih terjadi dan marak, bahkan dinormalkan. Kalau saya mau agak ngawur sedikit, ya saya tahu memang. Jika saya dengan kawan-kawan yang lain itu memang tahu. Bahkan kadang orang-orang yang itu loh, yang jadi tokoh pun di situ itu juga kayak gitu.
saya tuh banyak banget cerita dari kawan-kawan. Saya lihat sendiri pun juga juga pernah gitu, hampir pernah jadi korban juga. Jadi apa ya? Nggak menjamin gitu maksudnya. Jadi nggak tahu kok bisa udah bantu orang kayak gitu. Susah Miris, bersadarinya. kan? Iya. Nggak tahu saya kok bisa. normalisasi. Iya. Nggak ada. Mungkin nggak tahu. mungkin contoh lain mungkin karena bosan sama wanita ini kan biasa gini-gini doang gitu kan. Bahkan kalau di pesantren saya dulu itu pelakunya itu nggak hanya cari laki-laki tapi juga cari perempuan juga jadi. Iya. Tapi mereka kalau ada yang bilang ya, oh kamu kelainan gitu, kamu kelainan, Iya. nggak terima, ngajak berantem. Bahkan tapi gini ya, ngajak kalau apa masalah kayak gitu bisa jadi berantem. Tapi kalau semisal ini sumama ya, contoh aja contoh. Misal gini, kita konteksnya di pondok ya, di pesantren. Nah, saya itu ke Mas Bino ini agak gimana gitu, agak gimana gitu. Ada rasa. Ini contoh. Terus gini, saya tahu Mas Bino ini sama Mas Wafda dekat gitu. Saya ini nanti bisa nggak terima, bisa kamu lihat aja, kamu bisa gitu. Itu di pesantren saya itu banyak kayak gitu tuh Cemburu lah. Iya. Cuma Mas siapa? Masih. Iya, cuma aku yang boleh kayak deket sama dia gitu. Ngapain deket orang? Dia itu punya aku gitu ya. Tapi Tapi itu juga, tapi itu juga bukan, tapi itu juga dari penyebab itu nggak sih? Seringnya berkumpul, kayak maksudnya seringnya maksudnya bukan hubungan ya, hubungan sosialnya, komunikasi mungkin, terus kemana-mana bareng, habis itu ngapain ya, makan bareng atau yang lainnya itu kan bisa jadi penyebabnya juga, kayak gara-gara kita udah sering ini, jadi kalau ada yang dekat lainnya, jadi kita kan kayak ngerasa anjir ini ngapain sih deket sama dia, maksudnya walaupun sama laki-laki ya, itu pasti ada sih. Itu ya Mas. Kayak gitu tergantung itu dikembalikan ke orang lain. Iya. karena kadang gini Mas, kalau saya sama teman-teman itu kan saya apa ya namanya, gemes gitu loh sama orang-orang kayak gitu. Iya. Sebenarnya itu gemes gitu. Emang kayak lu ini ngapain sih? Nah, akhirnya saya sama teman-teman itu Kan setiap orang kan juga tahu kalau misal ini dekat ada perasaan, ini dekat Iya. cuma sebatas teman kan. Pasti tahu, kan pasti kelihatan. kelihatan. Pasti kalau itu. Kan kalau lebih dari teman kayak agak gimana gitu ya. Jadi kalau saya sama teman-teman cari kenapa kok bisa mereka ini kayak gini, itu ya itu tadi juga salah satu faktornya itu kayak gitu. Tapi ada faktor lain yang jauh lebih dalam. Iya, mungkin karena pernah diselamatin beberapa kali, terus dia itu kayak wah dia itu pelakon-pelakonku gitu. Tapi aku lihat ya yang paling menonjol itu gara-gara hal nafsu ini sih. Iya. Hal-hal manusiawi. Sama lingkungan Iya. dulunya, lingkungan kecilnya. Soalnya saya tuh punya teman laki-laki yang dari pesantren. Itu kan kelakuannya kayak agak apa ya, kayak melambai gitu loh, agak. Nah, gitulah. Itu pas kita telusuri, saya sama teman-teman coba tanya-tanya ke anaknya, itu ternyata dia itu memang udah kebiasaan kayak gitu dan merasa biasa gitu. Merasa ya aku ini nggak kenapa-kenapa gitu loh, ya cuma cara ngomong aja kayak gini kan gitu. Cuma tapi dari situ kadang itu Sampai itu itu rusak gitu. Ternyata kalau diajak lagi, ternyata dulu waktu kecil dia mainnya sama perempuan terus, atau diperlakukan terlalu manja, Mungkin gitu banyak. karena banyak faktor. Hanya ketika mereka ini berinteraksi sama laki-laki yang hidup di lingkungan yang Berbeda. normal, gitu kan, normal, akhirnya merasa berbeda, muncul perasaan aku beda sama mereka, gitu. kalau kita bahas ini tuh agak sulit. Rumit. Ya, Karena faktor mental sama faktor diri, pikiran. lingkungan, belum dari dirinya sendiri. Memang harus dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri emang nggak mau ya nggak bisa dulu kan. Nah, kan yang jadi masalah nanti itu mereka orang-orang kayak gini pakai alasan
humanisme, feminisme gitu. Pada alasan itu kan kurang ajar. Terus mereka juga nggak mikir kalau itu emang dilarang. terus itu juga itu berpengaruh sama orang lain. Iya betul. Mereka kayak ini emang gayaku gitu. Nggak, mereka yang belum tahu kiamat. Iya mungkin. Tapi Oke. kata-katanya ada satu lagi. Nggak cuma kita bertiga. Oh ada satu. Nah makanya itu kita kan udah bahas banyak problematika sama masalah-masalah yang terjadi saat ini yang emang cukup sulit buat kita bahas. Jadi mungkin cukup sih buat kita bahas ini dulu. Karena sumbernya kan tadi ada satu lagi. Iya. Ada. Iya. Oh, nah gara-gara ini ada narasumber kita yang emang berhalangan hadir, jadi ada penjelasan selanjutnya, tapi bisa kita tonton nih selanjutnya. Stay tune aja ya. Untuk pertanyaan saya mau jawab yang kesetaraan gender dulu. Oke. Kalau untuk yang kesetaraan gender, menurut saya itu omong kosong sih. Serius. Kenapa omong kosong? Soalnya itu penyebutan kesetaraan gender itu disebut kalau cuma ada butuhnya aja. Jadi cuman jadi lambang, bukan? Berarti karena aslinya jadi itu ditampilkan kalau kita butuh aja. Iya. Contoh Contohnya? nih, contoh kayak permasalahan gaji. Nah banyak tuh cewek-cewek yang mau setara gajinya sama cowok, tapi kerjanya gak mau disetarain. Nah itu maksudnya gimana? Terus pakai label ini tadi. Ya misalnya. pakai label transgender, dia woro-woro poster. Padahal yang harusnya dirubah emang cara kerja dia. Mindsetnya aja. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Yang tentang penyimpangan. LGBT, penyimpangan, betul. Kebetulan saya beragama Islam. Saya big no banget yang namanya LGBT. Bukan hanya menyimpang dari ajaran agama aja, tapi dari segi kesehatan juga. Kayak contohnya laki sama laki. Nah itu bisa menimbulkan HIV atau AIDS atau kalian tahu namanya raja singa atau yang lain-lain. Terus kalau cewek sama cewek itu ya sama aja penyakitnya. Kalau mau aman ya cowok sama cewek. Tapi terserah kalian sih, kalian mau ngelakuinnya gimana ya terserah kalian. Berarti Itu urusan kalian lah. Iya, betul. Jadi walaupun sebenarnya dari ajaran agama emang itu udah menyimpang. Itu bukan kodratnya manusia kan. Iya. Terus dari segi kesehatan yang bisa diterima semua manusia, maksudnya bukan yang agama Islam aja, itu udah emang salah. Emang salah. Tapi ada nggak mungkin pengalamannya Mas Ilham sendiri? Kalau Mungkin temennya atau dulu saya saat SMA Hah? itu kalau untuk yang cewek sama cewek itu lumayan banyak. Jadi rata-rata itu kalau dari ciri-cirinya ya, itu rata-rata ceweknya itu bondol, Tomboy. Gak tomboy sih, dia itu ya feminim Feminim. kayak biasa. Di luar itu feminim biasa, cuma potongannya aja pendek kayak cowok. Terus kalau untuk yang gay, cowok sama cowok itu ada juga di sekolah saya dulu. Cuma yang saya temuin cuma 2 orang sih. 2 orang. Itu pun ya bencong banci itu. Jadi emang Gak ketebal lah. Ya, iya. kalau gay Boti ya. boti banget. Jadi garis besarnya emang sebuah penyimpangan ini nggak bisa dibenarkan. Terus ada lagi tuh teman tongkrongan sih. Oh iya. Namanya bagus lah. Namanya agamis. Agamis banget. Cuma itu mungkin ya pikirannya itu udah sengklek, udah agak gimana? Miring ya. Udah miring dia. Dia itu mohon maaf nih ya, bersetubuh dengan banyak wanita. Bisa disebut puluhan wanita. Dia itu sempat cerita juga ke aku. Dia tuh banyak mecahin perawan. Perawanan. Nah itu dia tuh
cerita itu bukan hanya cuma seolah cerita aja, ada videonya juga. Oh berarti emang beneran Beneran. Tuh. miris banget sih kalau dilihat. Terus kalau dia itu kan kebetulan ceweknya banyak. Kalau lagi VC tuh, kayak kita misal lagi ngumpul, terus dia VC sama ceweknya, itu kata-katanya itu agak melenceng. Kayak entah itu itunya besar, aku nafsu gitu, kayak kata-kata halus. Terus ngajak-ngajakin cewek buat begitulah, buat apa-apa, ngajak-ngajakin. Nah itu pun yang digituin bukan cuma satu, Banyak. serius. Nah hal itu tuh aslinya yang bener-bener diperjuangin sama perempuan itu buat diangkat sebagai pemahaman feminisme itu sendiri. Jadi bagaimana wanita itu mengangkat derajat dia, bahwa dirinya itu jangan dilihat lagi hanya dengan nilai seksualitasnya atau nilai badan atau fisiknya saja, tapi juga dilihat dari nilai bahwa perempuan itu bisa hal yang lainnya gitu. Iya. Jadi itu hal yang aslinya diperjuangin sama feminis itu sendiri, terus disimpang oleh teman Mas Ilham tadi. Emang cukup miring. Cukup miring gitu. Emang Jadi agak gila. Iya kan, gila kan. Jadi mungkin cukup itu aja sih Mas tentang pembahasan Mas Ilham tadi tentang kesetaraan gender sama penyimpangan LGBT tadi. Terima kasih Mas Ilham atas waktunya. Nah, oke, terima kasih nih Mas Syahrul, Mas Tino, sama Mas Fadli. Udah banyak pembahasan yang cukup rumit banget buat kita bahas. Gak bisa artinya kita bahas ini. Kita bukan ahlinya. Bukan. Tapi terima kasih banget untuk waktunya. Mungkin bisa kita lebih mendalam lagi tentang hal-hal ini. Ya bentuk dari belajar ya. Betul dari belajar kita bagaimana. Buat pandangan orang-orang sekitar juga. Terima kasih Mas Syahrul. Ya, sama-sama. Mas Tino, Sama-sama. Mas Fadli. Terima kasih atas undangannya menghadiri acara podcast yang kecil ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan dari fakta sama problematika masalah tentang pemahaman feminisme dan kesetaraan gender atau disorientasi seksual kali ini. Stay tune terus. Nah, jadi dari pembahasan panjang lebar kita sebelumnya dengan Mas Syahrul, Mas Vino sama Mas Fadli tentang feminisme, kesetaraan gender sama disorientasi seksual. Sebelumnya biar kita lebih paham dulu. Jadi dalam pandangan Islam itu tentang pemahaman feminisme sendiri, kesetaraan kedudukan hak wanita dan laki-laki itu adalah sesuatu yang menyalahi kodrat manusia. Nah, walaupun dalam Islam sendiri itu memandang bahwa emang perempuan sama laki-laki itu harus setara, itu emang benar. Tapi dalam pandangan Islam itu bahwa laki-laki dan perempuan itu punya nilainya sendiri-sendiri. Jadi emang kesetaraan itu bukan sesuatu yang harus disamaratakan sama. Jadi emang punya nilainya sendiri. Itu sesuai dengan penjelasan dari Quran surat Yasin ayat 36 yang dimana makna dari artinya itu adalah bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis dan psikologisnya yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita pahami tentang pemahaman feminisme sendiri ya, kita udah bahas narasumber kita nih yang cukup hebat nih, dari Mas Zadafa ya, gimana kabarnya? Mas Gozi, Mas Tas ya. Oke. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana nih penyebabnya, mungkin asal usulnya feminisme, kesetaraan gender sama disorientasi seksual tadi, sama dampaknya mungkin ya. Mungkin kita mulai dari kesetaraan gender atau yang marak terjadi kan kekerasan terhadap wanita. Jadi sebenarnya bagaimana awal dari konsep itu muncul, kayak penyebabnya apa? Ini bisa dijawab. Kalau kekerasan pada wanita itu kan apa, segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan. Nah, penderitaannya itu banyak hal, bisa fisik, psikologis, sosial.
Nah, ini tuh biasanya terjadi itu karena beberapa faktor. Pertama, faktor budaya itu yang paling kelihatan itu budaya patriarki. Budaya patriarki. Budaya patriarki itu kan Itu apa? budaya patriarki itu pengertiannya kan di mana lelaki itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, lebih dominan, Lebih dominan ada daripada- kuasanya gitu. Nah, sedangkan yang perempuan itu dianggap lebih lemah atau individu yang tidak memiliki kuasa, pokoknya laki-laki terus perempuan di bawahnya. Nah, karena itulah ada beberapa kasus itu kan karena memiliki banyak kuasa itu, yang memiliki banyak kuasa itu jadi lebih mudah dalam memerintah gitu kan. Ini diskriminasinya. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, setelah pemerintah itu kan kadang misal kayak ada yang nggak nurut itu, misal seorang suami yang memiliki budaya patriarki itu memerintah istrinya. Kalau misal istrinya itu tidak mau tidak mau diperintah atau menolak, biasanya akan dilakukan cara mendisiplinkan. Nah, di sini letaknya apa itu cara pendisiplinannya? Kalau sebenarnya salah. Misalnya gini, kadang pendisiplinannya itu dalam budaya patriarki itu lebih ke arah kekerasan fisik. Walaupun nggak ada walaupun bukan hanya kekerasan fisik saja, kekerasan psikologis itu juga ada. Kalau kekerasan fisik itu lebih ke arah itu kan, namanya nggak fisik. Itu biasanya kayak pukulan atau tamparan atau itu berhubungan dengan tubuh fisiknya. Nah, kalau secara psikologis itu biasanya Komentar perkataan. perkataan verbal. Nah, tapi dampaknya itu gimana? Karena udah banyak banget kejadian kayak gitu. Jujur banyak banget kalau cara dampak itu kita mulai dari psikologis apa Fisik dulu boleh. fisik dulu itu paling kelihatan sih biasanya. Kan tadi sudah dibilang fisik itu kayak gejala Oh iya, benar. itu kan. Nah, hasilnya itu biasanya lebam terus luka gitu. Nah, ada beberapa juga itu kayak organ dalamnya itu terjadi kerusakan atau parah itu ruangnya patah juga. Itu udah parah banget sih. Parah banget. Udah lagi Ya, aturan harus. terus cacat permanen itu biasanya juga ada itu, walaupun nggak dengan tangan sendiri, biasanya kayak bukan, lebih ke air mendidih itu disiram, biasanya itu ada disiram langsung ketika jadinya kan cacat gitu, ada luka bakar matanya sakit itu nggak bisa susah atau lukanya itu biasanya di dalam ini kayak apa, biasanya itu pecah gitu, apa retak itu kadang bertahan hidupnya itu jadi lebih pendek. Udah banyak banget sih. Ya. Nah, kalau tadi secara fisik, kalau secara psikologis mungkin Psikologis mungkin nggak terlalu kelihatan sih, tapi dalam personal wanitanya sendiri, korban itu biasanya korban itu lebih cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Nah, setelah mengalami trauma itu biasanya akan self blaming atau menyalahkan diri sendiri. Ya, kayak misal suamiku ini aku yang salah gitu, self blaming itu nanti tiba-tiba muncul depresi skala lebih mendalam gitu. Setelah depresi bisa terjadi ke PTSD, post traumatic apa itu saya lupa, itu malah lebih berat ya, ada kemungkinan nggak bisa hilang malah itu. Jadi nanti hidup selanjutnya itu pasti ada lagi, pasti muncul ada lagi. terus kalau bisa kita lihat kan gara-gara semua itu muncullah, makanya itu banyak pemahaman tentang feminisme sendiri. Bagaimana wanita itu memperjuangkan haknya, bagaimana perempuan itu meminta agar mereka diperlakukan secara manusia. Nah, setelah tentang kekerasan terhadap wanita dan setara gender ini, mungkin dari tentang
feminisme. Dan yang banyak terjadi kan di sini bahwa perempuan itu dipandang dengan secara nilai seksualitas itu kan tentang intelektualitasnya, kecerdasan dirinya sendiri, itu yang paling banyak untuk tentang perempuan ya. Nah, dan tentang maskulinitas, dimana bahwa kalau sekarang yang banyak terjadi itu laki-laki itu nggak minum kopi, nggak boleh rokok misalnya, atau yang lain-lain. Itu apa sih sebenarnya penyebabnya dan dampaknya itu kayak gimana? Jadi saya menjelaskan apa itu sebenarnya sudah dijelaskan sama secara apa itu feminisme. Ya intinya tentang tuntutan perempuan para kaum wanita untuk menuntut kesetaraan akan diri mereka karena sering adanya perlakuan kesetaraan. Sebenarnya banyak faktor yang apa ya yang menyebabkan munculnya feminitas ini. Salah satunya yaitu sudah disebutkan tadi, yaitu budaya patriarki. Karena Indonesia ini sudah dari dulu kental dengan budaya patriarki, budak ya, menggunakan terus bahkan suku-suku yang ada di Jawa kan sangat-sangat mendominasi dengan budaya itu, sangat-sangat mendukung dan ajaran itu diturunkan ke anak cucu. Makanya Indonesia sangat kental dengan budaya patriarki. Dan sebenarnya kalau dalam Islam kan sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya kesetaraan itu sebenarnya perempuan dan laki-laki tidak bisa setara dalam artian setara yang benar-benar sama, tapi secara porsi sama itu bisa. Secara misal maksimalnya perempuan itu segini, laki-laki itu segini, yaitu karena emang definisi adil kan emang seperti itu ya. Bagaimana cara emang nilai kita itu segini, berarti kita dapat segini, dan nilai orang segini mereka dapat segini, itu definisi adil itu emang kayak gitu. Nah, salah satu penyebabnya kan tadi faktor patriarki, jadi budaya patriarki yang sudah menjadi ini, yang akhirnya mungkin karena kaum wanita sudah, kaum perempuan sudah merasa lelah dan muak budaya patriarki yang seringnya dimanfaatkan untuk menuju KDRT tadi, akhirnya mereka itu menuntut untuk bebas dari itu dengan istilah feminisme. Nah itu mungkin penyebab feminisme. Terus beberapa faktor tadi itu ada salah satu faktor ekonomi. Jadi berpengaruh juga dari ekonomi. Salah satunya itu salah satu contohnya itu seperti gaji. Kan ada beberapa master kerja yang membedakan gaji laki-laki dan perempuan. Nah itu salah satunya bisa jadi dia sehingga salah satu muncul penyebabnya feminisme, karena tidak setaraan atau keadilan mereka itu bukan hanya dalam patriarki saja ya, bahkan dalam ekonomi perekonomian itu perempuan itu dibedakan sangat dibedakan sangat beberapa penyebabnya lain. Jadi penyebabnya itu emang luas banget guys. Luas cukup banyak faktor yang akhirnya membuat feminisme ini muncul. Nah, kalau kita tadi bahas tentang feminisme, terus kesetaraan gender, kita lebih lihat lagi ke peristiwa yang sering terjadi juga tentang misalnya seksual ini, LGBT dan lain-lainnya, yang mana itu kalau kita sebagai umat yang beragama itu udah menyimpang banget dan harus dihilangkan. Kita kan kalau percaya bahwa itu sudah akhir dari zaman. Nah mungkin kita bisa lihat dulu nih penyebabnya apa dan dampaknya bagaimana agar kita ini bisa mencari solusi sama ya menghilangkan akan budaya itu. Jadi emang penyebabnya awal tuh apa? Kalau penyebabnya mungkin dasar dari faktor traumatis. Jadi pengalaman traumatis sewaktu kecil ya, seperti kita mengalami pelecehan atau kekerasan, itu seringkali itu dikaitkan dengan kecenderungan LGBT ini. Karena trauma tersebut melekat dan mempengaruhi
kita berjumpa dengan kelompok-kelompok yang mendukung LGBT itu, dan akhirnya kita terpengaruh dan ikut-ikutan orientasi seksual mereka, dan akhirnya kita pun menjadi bagian. Mungkin karena di dunia ini emang beragam orang-orangnya, bukan hanya beragam Islam juga, dan belakangan ini pandangan manusia itu lebih terbuka dan lebih beragam. Karena banyak kita temui di Amerika aja itu mereka sangat mendukung bahwa gak mempermasalahkan LGBT itu muncul. Terus kan dalam pandangan kita sendiri itu udah nggak benar. Jadi bagaimana kita menyikapi tentang pandangan-pandangan orang-orang ini tentang LGBT, mungkin bisa dijawab tentang pandangan orang-orang ini gimana ya? Kayak menyatukan bahwa itu hal yang salah. Sebenarnya sih LGBT ini juga larangan Agama kan, iya. tapi Mungkin bisa keluar dari itu. juga terdapat pada kesehatan juga karena betul. apa ya? Karena ketika kita melakukan tindakan kekerasan seksual seperti LGBT, kita juga bisa terkena atau bisa terkena beberapa penyakit yang disebabkan oleh misalkan kasih seksual, salah satunya adalah AIDS, ada HIV. Jadi dari faktor kesehatan saja sudah salah. Dari faktor kesehatan saja sudah salah. Dari faktor kodrat seorang manusia itu sudah salah. Sudah menyalahi aturan. Seharusnya manusia yang sudah bisa berpikir secara rasional dan dia sudah beragama, dia sudah berpikir secara rasional. Ya, seharusnya Tidak akan terjadi karena sewajarnya, sewajarnya ya manusia harus berhubungannya dengan perempuan dengan lawan jenisnya, bukan dengan sesama jenisnya. Nah, tapi karena seperti yang disebutkan Mas tadi, manusia itu memiliki beragam pikirannya, memiliki beragam apa ya? Pola pikirannya dan pola pikirnya, dan manusia itu pasti pola pikirnya itu didasari beberapa hal. Salah satunya yang disebutkan Psikologis tadi. psikologis, dari faktor psikologis, dari faktor masa lalu, trauma masa lalu tadi, dari faktor apa ya, lingkungan. Jadi sebenarnya penyebabnya itu banyak, didasari oleh banyak hal. Jadi saya salah satu hal atau salah satu solusi yang bisa diterapkan itu sedikit mungkin kita mengajarkan kepada generasi ini bahwa hal itu salah. Terus bukan hanya kita menyalahkan hal itu saja, tapi kita mengedukasi itu salah. Jadi mungkin dari yang aku dapat bahwa mungkin cara dari penyampaian kesehatan itu tadi udah jadi hal yang memang tepat buat kita persatukan pola pikir itu bahwa itu salah. Jadi dari faktor kesehatan, kalau dari faktor agama mungkin kita beda-beda nih. Iya kan, beda-beda. Macam-macam. Karena mak agama. Terus tapi di faktor kesehatan Itu pasti sepakat. Iya kan, pasti sepakat. Nah itu yang bisa jadi cara. Ya mungkin salah satu solusinya ya edukasi, kita sedikit mungkin, terus kita mengajarkan apa yang kodrat manusia itu apa, terus bukan hanya apa ya, mengedukasi saja. Mungkin pemerintah, politik juga ikut serta dalam menangani ini dengan membuat regulasi yang benar dan yang pas lah untuk masalah-masalah seksual yang hasilnya timpang. Jadi mungkin pembahasan kita kali ini emang cukup memang harus cukup dalam dan mungkin cukup, dan terima kasih telah hadir Mas beberapa Mas Berzi sama Mas Dimas, karena mungkin kedepannya harapan kita emang semua penyimpangan dan hal-hal yang salah ini dibenarkan. Terima kasih untuk waktunya Mas Udama. Terima kasih Mas Berzi, Mas Dimas. Oke, jadi itu aja
pembahasan kita kali ini, tetap stay tune di podcast kecil. Nah, teman-teman yang masih dengerin podcast kita kali ini, yang dari tadi sudah kita bahas tentang bagaimana apa yang terjadi atau masalah-masalah yang terjadi saat ini tentang feminisme, kesetaraan gender dan disorientasi seksual tadi, dan penyebabnya serta dampaknya yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Nah, di sini di segmen ini segmen yang paling penting, bahwa dimana kita bisa melihat kesetaraan gender dan isu disorientasi seksual ini secara pandangan solusi atau pandangan bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut dan membawa hal-hal tersebut ke jalan yang benar lagi. Mungkin seperti itu secara garis besarnya. Nah, mungkin bisa kita mulai dulu dari tentang kesetaraan gender ini. Bagaimana mungkin solusi atau cara menyikapi kita, mungkin sebagai pandangan orang yang berlogika, ya, orang yang mempunyai rasionalitas, dan mungkin bisa dari pandangan kita sebagai mahasiswa atau dari masyarakat umum juga, itu paling penting. Jadi bagaimana mungkin solusi dan cara menyikapi kita. Baik ya, kalau dari sudut pandang saya. Nah, tapi sebelumnya nih, mohon maaf memotong. Kita ini ada narasumber yang belum saya perkenalkan, mohon maaf sekali. Dari ada Mas Nandi sama Mas Udin, gimana kabarnya nih? Yes. Baik, alhamdulillah sehat selalu. Udah kenal ya? Mohon maaf tadi lupa untuk mengenalkan. Nah, bisa kita lanjut ke pembahasan. Oke, ya jadi menurut saya apa ya solusi untuk kesetaraan gender ini adalah ya karena pertama begini, laki-laki dan perempuan ini kan diciptakan dengan fungsinya masing-masing ya. Ambil contoh saja, perempuan ini memiliki kecerdasan untuk mengingat hal-hal kecil yang lebih detail dibanding dengan pria yang memiliki kecerdasan buat mengingat skala besar. Nah, dari situ aja sudah tahu bahwasannya mereka itu setara, sama-sama memiliki kecerdasan, tapi fungsinya berbeda. Nah, jadinya seperti itu. Dan solusinya adalah jangan pernah menganggap bahwasannya kalian itu lebih baik satu sama lain, karena kalian itu memiliki fungsi masing-masing dan kalian semua itu hebat. Nggak ada yang nggak hebat. Manusia itu makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan gitu. Jadi janganlah kalian kayak wah aku mandiri, aku bisa menghidupi apa, kamu nggak bisa gitu. Jangan ya, karena semua orang itu balik lagi punya latar belakang, masalah dan manfaat sendiri-sendiri. Aku contoh aja ya 5 juta gaji perempuan untuk dirinya sendiri, tapi 5 juta gaji laki-laki bisa jadi untuk keluarga. Begitupun sebaliknya ya, jangan bilang buat gitu aja nanti saya kena kasus. Jangan. Ya. Jadi Nah, gitu. mungkin karena banyak pemahaman orang-orang tentang tadi kesetaraan itu salah. Kan kesetaraan itu bukan hal yang emang harus sama rata. Kesetaraan itu punya nilainya sendiri. Ya, begitu. Sama tentang feminisme tadi, bahwa hasilnya tentang pemahaman bahwa wanita itu nggak butuh lagi, itu juga salah. Ya, salah. Karena emang balik lagi ke hal tadi kan, semuanya punya nilainya masing-masing Ya. dan pasti dibutuhkan Ya. sama masing-masing. Nah, kalau kita bicara ke hal LGBT atau disorientasi seksual itu juga hal yang harus kita bahas kali ini, dan mungkin kedepannya bisa memberikan dampak yang luas kepada pandangan orang-orang tentang penyelewengan dan penyimpangan itu. Mulai dari kita melihat solusi atau cara menyikapi kita tentang hal itu. Mungkin bagaimana Mas itu? Jadi pertama-tama tentu kita tidak boleh menormalisasikannya, mewajarkannya itu merupakan suatu tindakan yang menurut saya dan mungkin menurut mayoritas orang juga itu merupakan tingkah atau salah satu solusi yang salah, bukan solusi lah saya bilang. Namun dalam memberantasnya, bukan memberantas ya, lebih ke arah meluruskannya kembali, itu memerlukan cara-cara khusus. Kita tidak bisa sontak langsung menggunakan kekerasan gitu.
cara-cara humanisme. Cara-cara humanisme ini bukan berarti saya menormalisasikannya, tetapi saya percaya bahwa manusia itu sebenarnya bisa diajak untuk berpikir. Manusia itu menerima logika-logika ilmiah. Jadi pertama-tama kita harus menggunakan cara yang halus dulu. Cara yang halus ini didefinisikan sebagai menjelaskan bahwa hubungan LGBT, orientasi seksual LGBT itu merupakan sesuatu atau jalan yang salah karena menimbulkan beberapa dampak negatif, misalkan kesehatan. Karena kan itu bukan tempatnya ya, itu kita memasukkan hal yang itu bukan tempatnya gitu. Itu kan pasti secara kesehatan, saya bukan ahli kesehatan, cuma saya pernah membaca sekilas bahwa hal itu emang tidak disarankan dalam kesehatan gitu. Maka dari itu harus dijelaskan secara perlahan dan humanis gitu bahwa LGBT ini salah gitu, itu tidak benar, dan kita harus perlahan, kita harus mengajak mereka perlahan untuk kembali ke fitrahnya gitu. Terus kemudian terkait pengecaman ya, mungkin ketika telah melakukan cara yang humanis, kita juga perlu melakukan pengecaman. Tapi pengecaman ini mungkin tidak langsung yang memang harus mencaci di tempat enggak, apalagi bisa. Tetapi mungkin kayak lebih ke arah kependiaman, mungkin bisa kita tidak ketika mereka ada acuh-acuh, benar. Jadi kita tidak peduli ketika mereka ada kegiatan atau ketika mereka membicarakan hal itu, kita tidak peduli gitu. Kita menyikapi mereka dengan kayak seperlunya saja supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka pilih itu salah. Nah itu bisa dibilang sebagai bentuk pengecaman gitu. Pengecamannya itu dulu. Karena pengecaman secara kasar itu juga boleh mungkin di tahap selanjutnya. Tapi pengecaman yang halus ini perlu dilakukan dulu. Karena kalau misalkan kita nggak pakai cara humanis tadi yang kayak menjelaskan, terus kita nggak pengecaman secara halus, langsung tiba-tiba pengecaman kasar, itu berpotensi pada satu hal yang menurut saya mengkhawatirkan dan lebih besar daripada karena ketika kita langsung mengecam, kita langsung mengucilkan, ketika kita langsung mencaci, mereka justru akan merasa tersakiti dan mereka akan lebih meyakini itu benar gitu. Mereka itu kayak langsung ya udah berarti aku di masyarakat ini bodo amat, ya udah berarti aku dicaci maki di lingkungan ini, ya udah aku tak ke tempat mana untuk supaya aku diterima. Nah sebenarnya hasrat mereka, keinginan mereka untuk diterima itu salah satunya karena lingkungan kita saja yang tidak bisa mengembalikan mereka secara humanis, secara kemanusiaan gitu. Maka dari itu perlu ditekankan lagi bahwa cara humanis itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Jangan sampai kita mengecam. Humanis ini sekali lagi ya, bukan menormalisasikan, tetapi ini sebuah proses dalam tujuan yang besar. Tujuan yang besar itu adalah mengembalikan mereka kepada jalan yang benar atau fitrah yang semula, yang asali. Tapi jangan terlalu kasar juga, dalam artian kalau kita ini menghumanisasi dengan cara kayak apa ya, diingatkan perlahan, tapi di satu sisi kalian jangan terlalu merangkul. Jadi kayak tunjukkanlah kesan kalau kalian ini menolak keberadaan mereka gitu loh, tapi jangan kayak langsung ya. Kalau di WhatsApp ini anggapannya kayak di ghosting lah, di ghosting. Jadi kayak kalian ini masih punya hubungan, tapi kalau di kontak ini kayak jadi high text gitu. Jadi semacam itu, nanti mereka jadinya bisa berpikir bahwasannya aku jadi kayak gini, perasaan dulu enggak gitu loh. Apa karena faktor ini, dari dia mulai bertelaah apa. Oh mungkin karena aku salah kayak gini, jadi mereka kayak mengembalikan fitrahnya. Pada ini ya, mengambil sikap ya, harus menunjukkan sikap bahwa kita itu menolak gitu. Tapi tidak harus langsung dengan cara yang kasar. Tapi nih, kalau aku lihat dari yang pertama dari awal dulu, bahwa memang manusia ini kan makhluk yang punya otak dan rasionalitas kan. Nah, hal yang paling bisa diterima untuk mungkin karena ini udah aku singgung di segmen sebelumnya, mungkin karena pemikiran dan pola pikir orang-orang itu berbeda-beda. Yang mana kita bisa lihat sendiri di Amerika itu dia sangat menerima tentang orientasi seksual tadi. Nah,
dari segi rasionalitas, mungkin dari kesehatan itu yang bisa kita edukasikan ke orang-orang itu hal yang paling bisa kita terima dan bisa kita lakukan untuk mempersatukan pola pikir bahwa itu hal yang salah. Nah itu jadi kita emang harus menemukan hal yang ilmiah tadi yang disinggung Mas Udin tadi, agar orang-orang itu bisa berpikir secara jernih dan secara rasional, secara logika, bukan hanya kan itu hal yang kita bahas ini tentang nafsu kan. Maka dari itu kita harus menyinggung tentang kerasionalitasannya. Nah, terus tentang pengecaman halus tadi itu bener banget sih, aku setuju banget karena emang gini ya, mungkin kalau pengecaman halus ini dilakukan itu akan lebih efektif karena hal-hal kita lihat zaman ini aja hal itu emang lebih efektif daripada kita langsung kekerasan atau yang lain. Itu aku setuju banget. Mungkin dari keluar dari kesehatan tadi mungkin ada yang lain atau penutup mungkin di era zaman sekarang di mana banyaknya penyelewengan orientasi seksual atau feminisme dan lainnya, itu cobalah dibuka pola pikirnya, jangan open minded tapi jangan close minded tapi jangan terlalu open minded. Kalau open minded ini nantinya takutnya itu pengaruh-pengaruh buruk dari barat itu masuk. Ambil contoh aja nih di zaman sekarang, di zaman dulu lah kita lihat orang laki-laki pegangan tangan itu aja udah dianggap menjijikan. Tapi lihat zaman sekarang, kita lihat laki-laki joget gemulai atau berduaan di kelas itu justru banyak yang bilang ini cute gitu. Cobalah berpikir secara rasional, jangan semata-mata hanya berdasarkan perasaan atau hanya nafsu belaka. Kalian kalau menyukai kalian yang yuri, yaoi atau menyukai hal-hal yang seperti itu, cukup untuk dirimu sendiri, jangan disebarkan ke orang lain ya. Dan cobalah berpikir lebih kritis gitu. Cobalah berpikir lebih kritis bahwa ini adalah sebuah perilaku yang salah. Jangan hanya semata-mata lucu kalian lihat anjing kucing itu lucu daripada kalian lihat dua orang laki-laki berciuman ya. Kalau dari aku mungkin benar sih kata Nadif ya, setidaknya itu ketika kita berbuat buruk mungkin ya itu mereka atau ya siapapun dari kita apapun itu bentuknya ya, jangan sampai itu mempublikasikannya atau menyebarkannya. Cukuplah untuk diri kita sendiri, dan ini bukan mewajarkan dosa, cuma meminimalisir kerusakan kan bisa dibilang. Gitu. Terus mungkin statement penutup ya. Kalau dari aku lebih kita pada zaman ini kita harus lebih memilih informasi yang akan kita terima, karena informasi-informasi yang beredar di media sosial ini sebenarnya bisa dibilang bukanlah informasi yang valid gitu. Tidak semua informasi yang valid itu beredar di media sosial. Banyak informasi-informasi atau hal-hal apapun yang ada di media sosial itu sebenarnya hanyalah suatu narasi yang dangkal gitu, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Maka dari itu kita perlulah kita untuk kembali ke zaman dahulu, dalam arti kita perlu membaca buku, kita perlu lagi membaca buku, kita tidak kritis ya, lebih kritis lagi, kita mengurangi untuk bermain media sosial, terutama scroll TikTok yang mungkin kita mendapatkan kayak quotes singkat gitu, quotes singkat atau ilmu yang itu hanya bisa diakses dalam 1 menit itu. Karena bukan saya menolak terkait hal itu ya, penyampaian yang sedikit, penyampaian dengan waktu sedikit itu berpotensi atau berpeluang untuk mereduksi atau mengurangi informasi. Kalau tidak dicerna lebih dalam lagi itu bisa ditelan mentah-mentah dan itu bahaya. Bisa jadi dari pendapat pribadi si A pernah mengalami hal kayak gini, dia utarakan dalam satu quotes, menggeneralisasi. Terus orang yang melihat kalau dia nggak membuka pikirannya untuk lebih kritis, mereka akan menerima mentah-mentah perilaku si A ini salah. Maka dari itu pada intinya pengaruh media sosial ini perlu kita benar-benar seleksi kembali. Kita boleh untuk menggunakan media sosial karena barangkali itu sudah sebagai keharusan ya mungkin. Tetapi
kita juga harus menaruh curiga pada media sosial. Apakah informasi yang beredar di media sosial ini benar, ataukah itu cuma narasi seseorang yang memang ingin menjerumuskan sekelompok orang gitu. Misalkan dia memiliki narasi untuk menormalisasikan sesuatu kayak contohnya dance yang bisa dibilang vulgar di TikTok kayak gitu. Nah itu kan kita harus menyiasati hal itu. Jangan sampai kita telan mentah-mentah Seleksi. menyeleksi. Jangan sampai kita ada suatu narasi langsung kita, oh ini bener nih standar TikTok kayak gini, orang-orang tuh kayak gini masa sekarang. Nah kita bukan membenarkan kan, kayak cuma mengonsumsi itu pun udah salah. Kita Iya. harus lebih kita malah lebih harus menilai. iya ini bener atau salah. Sebenarnya ya kayak ambil contoh aja nih ya, kita ada nih dance, tapi lihat orang zaman sekarang itu nggak bisa bedain mana dance yang untuk menampilkan lekuk tubuh atau membuat sebuah konten vulgar dengan konten yang beneran dance gitu. Pada intinya media sosial memang berdampingan dengan kita, tetapi jangan sampai kita dipengaruhi oleh media sosial secara utuh. Bahkan jangan sampai kita dipengaruhi oleh media sosial. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Bagus banget pembahasan kita kali ini, dan semoga aja solusi yang nanti sama sudah dipaparkan bisa jadi jalan buat semua masyarakat, semua orang yang mempunyai rasionalitas dan otak bisa berjalan dengan lancar. Masih ada satu narasumber lagi ya nanti ya. Oh iya. Nah, karena ada lagi satu narasumber kita yang berhalangan hadir lagi, mungkin ini aja juga penjelasan dari dia. Kita akan dengar dari video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fahri Afandi dengan nomor induk mahasiswa 2502126200047. Hari ini saya akan membahas seperti yang teman-teman bahas tadi sebelumnya, langkah atau solusi meminimalkan bias gender di masyarakat. Ada beberapa sih menurut saya yang kayak contohnya seperti edukasi sejak dini. Itu kayak bias gender tuh sering tumbuh karena pikiran-pikiran pola pikir lama yang diwarisin turun-temurun. Maka dari itu kita bisa mengajarkan anak laki-laki dan perempuan nih, untuk yang kayak mereka tuh punya kemampuan yang bisa berkembang sama-sama. Kita bisa tunjukin contoh-contoh positif dari kedua gender dalam berbagai peran. Terus menurut saya juga bisa lewat bahasa dan perilaku sehari-hari yang lebih adil. Bias itu kadang muncul dari hal kecil, menganggap laki-laki harus kuat, perempuan harus lembut, atau juga komentar soal pekerjaan laki-laki dan perempuan. Kita bisa mulai ubah cara bicara agar kita tidak meremehkan salah satu gender tersebut. Ada juga seperti yang kayak mendukung kesempatan yang setara di sekolah, di tempat kerja, atau bahkan di organisasi. Pastikan kesempatan belajar, promosi, atau kepemimpinan terbuka untuk semua, tanpa memandang gender manapun. Terus juga kita bisa menegur bila ada candaan atau perilaku yang membawa-bawa gender. Kayak tegur halus aja sih, kayak kayaknya bercandanya nggak gitu deh. Cara lembut tapi tetap bisa efektif untuk semuanya. Terus kita juga bisa menghargai pilihan hidup setiap individu, kayak pekerjaan rumah tangga, karir, pendidikan, dan semua yang harus dipandang sebagai pilihan. Sama tadi yang udah dibahas sama Mas Udin, soal bagaimana menyampaikan larangan LGBT dalam Islam tanpa menimbulkan kebencian. Ini salah satu bagian yang paling penting dan sensitif sih. Pendekatan yang baik itu menurut saya dengan cara membedakan antara prinsip dan manusia. Berikut yang bisa saya sampaikan tuh kayak kita bisa fokus pada ajaran tanpa menyerang personal sama sekali. Kayak kita cuma perlu nyampein kalau misalnya dalam Islam perilaku homoseksual dianggap tidak sesuai syariat. Bukan kita harus ngomong LGBT itu salah, LGBT menyimpang. Meskipun faktanya seperti itu, tapi nggak kayak gitu sih menurut saya cara nyampeinnya. Kita bisa gunain bahasa-bahasa yang lebih penuh empati. Kita bisa menegaskan soal menolak perilaku, tapi kita nggak perlu membenci individu dan manusia manapun. Allah memerintahkan kasih sayang, kelembutan, dan hikmah dalam berdakwah. Mengakui bahwa setiap manusia punya ujian yang berbeda. Sebagian orang mungkin merasakan kecenderungan tertentu tanpa memilihnya. Yang dinilai oleh agama adalah tindakan, bukan rasa atau perasaan.
kita juga bisa nyampein prinsip agama sebagai jalan kebaikan, bukan hukuman. Kita bisa ngucapin kayak dengan nada mengajak ataupun mengingatkan, bukan menghakimi. Kayak Islam memandu kita ke jalan yang Allah ridhoi, dan setiap kita punya perjuangan masing-masing. Terus kita juga harus nih hindarin generalisasi atau stigma. Kita nggak bisa nyebut LGBT sebagai ancaman, virus, dan merusak moral, karena menurut saya itu sangat amat mengancam, sangat amat mengecam untuk mereka as a individual. Kita cukup pegang teguh pada ajaran agama dengan santun tanpa perlu menambah-nambah narasi kebencian. Kita bisa ajak mereka juga untuk pendekatan-pendekatan yang lebih solutif, kayak konsultasi dengan ahli yang amanah, menguatkan hubungan dengan Tuhan, atau kita bisa mengajak teman-teman kita menuju ke lingkungan yang suportif tanpa menghakimi orang-orang di dalamnya. Intinya kayak sampein nilai Islam tanpa menghapus rasa kemanusiaan kita terhadap sesama. Terus kayak pesan-pesan yang bisa saya sampaikan untuk kasus-kasus yang udah dibahas tadi itu yang kayak kita tuh harus jadi generasi yang lebih adil dan terbuka pikirannya. Kita hidup di zaman informasi. Jangan asal ikut budaya, tapi jangan juga anti dialog. Pelajari segala isu dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Kita juga harus memegang nilai-nilai yang kamu yakini. Tapi jangan juga kehilangan empati. Kita boleh teguh dalam prinsip agama, tapi jangan lupa bahwa kita hidup berdampingan dengan banyak orang yang punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Terus kita juga harus menghargai diri sendiri dan pendapat orang lain. Kayak kalau misalnya kita menghormati orang itu bukan berarti kita menyetujui pilihannya. Kayak kita menghormati pilihannya mereka sebagai LGBT, tapi bukan berarti kita setuju soal LGBT itu sendiri. Terus kita juga harus lebih dewasa sih untuk memilih dan memilah kata-kata untuk disampaikan kepada kaum-kaum tersebut. Terus kita juga harus jadiin perbedaan sebagai latihan kedewasaan. Kalau kamu bisa tetap baik, kenapa enggak? Yang meskipun berbeda pendapat nih ya, meskipun kita beda pendapat, tapi kalau kita bisa mengantisipasi dan kita bisa membawa mereka ke lebih baik dengan cara yang baik, itu lebih baik daripada kita harus mengujar kebencian, mengecam mereka. Terus juga kita harus jangan takut untuk bertanya dan belajar. Apalagi topik gender seksualitas ini tuh sangat amat sensitif nih di umat-umat kita, di generasi-generasi kita. Dan kita ngebahasnya juga gak bisa terlalu terang-terangan, karena ya tahulah generasi kita sendiri gimana. Terus juga anak muda juga gak bisa langsung paham. Tapi ya sebagai anak muda kita tetap harus belajar. Kita juga harus ngebangun masa depan agar tercipta masa depan yang lebih damai, lebih baik. Bisa bias gender bisa dikurangi, kebencian dan dihindari, dan dakwah bisa tetap lembut. Generasi kita tuh punya kekuatan untuk memperbaiki cara masyarakat memandang perbedaan. Udah sih, kayaknya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ya mohon maaf dan terima kasih. Nah, semoga obrolan kita kali ini mulai dari segmen sebelumnya ya tentang fakta dan masalah-masalah yang terjadi pada zaman ini dan saat ini, terus ke penyebabnya, terjadinya karena apa dan dampaknya, serta solusi yang kita bahas kali ini, itu semoga bisa membuka wawasan orang-orang terhadap semua hal yang terjadi pada dirinya dan kejadian-kejadian yang terjadi saat mereka hidup bisa mereka lebih pikirkan dan kritis lagi, dan semoga bisa membuat pola pikir mereka sebagai manusia itu seimbang. Mungkin terima kasih itu aja atas pembahasan kita kali ini, Mas Andi sama Budi. Terima kasih atas waktunya yang dapat berhadir pada kali ini. Oke. Mungkin kata-kata hari ini kita punya otak. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan podcast kecil kita kali ini, dan see you the next podcast.